Bangsat dia tuh, mau berantem sama gua lo. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan besar dan sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Salam, saya Ibtu Eni Regama. Rekan-rekan Polri yang tercinta, masyarakat kita sangat beragam. Terdapat ratusan suku, bahasa, dan budaya. Kita sepakat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Namun beberapa tahun ini, kebinekaan kita sedang diuji. Enggak, matikan saja halal. Bunuh biangnya. Kita bunuh. Kita berangus. Aksi kekerasan atas nama agama terus meningkat. Dan hal tersebut banyak menimbulkan korban luka, bahkan jiwa. Kita sekarang berhadapan dengan Gereja Kristen Indonesia di Yasmin. Nama penyakitnya pluralisme. Ini hal serius yang dihadapi setiap personel Polri dewasa ini. Dan Polri adalah garda terdepan dalam menjaga kehidupan yang aman dan tertib. Belakangan ini Polri dan Kontras bekerja sama untuk memantapkan peran Polri sebagai pelindung hak asasi manusia. Saya ingin bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh jemaat Gereja HKBP Philadelphia di Tambun, Bekasi. Gereja Philadelphia ini disegel oleh Pemda Bekasi. Pengadilan sudah memerintahkan agar segel tersebut dicabut. Akan tetapi Pemda terus mengabaikan putusan tersebut. Situasi ini pastinya membuat kebingungan bagi para jemaat HKBP Philadelphia. Tetapi mereka tidak putus harapan. Mereka terus beribadat setiap hari Minggu di bawah tenda darurat di depan gereja mereka. Akan tetapi mereka mengalami gangguan-gangguan. Ada pengeras suara yang diarahkan ke tenda mereka. Pada saat pengeras suara itu diarahkan ke tenda tersebut, hadir Kapolsek Tambun. Minggu berikutnya, bukan saja pengeras suara yang diarahkan ke tenda tersebut, tetapi tendanya diduduki oleh orang-orang yang tidak menginginkan mereka beribadat di tenda tersebut. Mereka tidak menghargai kita, hadirin jemaat sekalian. Pak Kapolsek terlihat adalah sosok yang sangat sabar dan sangat dewasa. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa kesabaran ini belum bisa menghentikan sikap-sikap dari kelompok yang intoleran terhadap jemaat gereja HKBP Philadelphia? Yang berkumpul di sini, datang di sini adalah orang-orang Jawen semua yang tidak setuju pendirian gereja di sini. Tidak ada pembangunan gereja di Jajalejaya. Ibu, Bapak polisi sekalian, pendudukan itu terus terjadi. Oleh karena itu, kepada Bapak Camat maupun Pemda, Bahkan akses jalan mereka menuju tenda tempat beribadat pun ditutup, diblok. hormat supaya menurunkan Satpol PP setiap minggu di lokasi ini untuk menertibkan kegiatan kebaktian liar yang tanpa izin, tanpa memenuhi syarat. Bangsat dia tuh. Saya juga terus di belakang, tetap saya akan menolak orang ini. Gua kemari, jemaat terus sini.
Mau berantem sama gua, ayo. Sikap-sikap anti terhadap para jemaat HKBP Philadelphia ini makin agresif. Pati Panjaitan, pala lo, orang nomor 1, paling gua habisin. Lembutkan hati mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Udah habis. Udah ada yo. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari peristiwa gereja Philadelphia dan peristiwa-peristiwa serupa beberapa waktu belakangan ini, kita bisa memberikan satu catatan bahwa ada kegamangan aparat Polri di lapangan ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini. Polisi adalah ujung tombak dari penegakan hukum. Polisi adalah ujung tombak dari penciptaan rasa aman buat masyarakat. Bagaimana kita, kepolisian negara seharusnya bersikap? Kapolsek Andri Ananta adalah polisi yang simpatik. Ia mengedepankan dialog dan anti kekerasan. Tapi bagaimana langkah-langkah yang telah diambilnya? Mungkin Kapolsek mengira kelompok masyarakat pengganggu akan bisa diajak berbicara. Diskresi dilakukan. Bahwasanya kami menghalangi kegiatan ibadah, tidak sama sekali itu, Pak. Mereka hanya mengizinkan kita ibadah di sini. Sekarang ibadah. Prinsip pemolisian adalah melindungi hak warga negara untuk kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Ini adalah buku panduan pemolisian dan hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Buku ini khusus disusun untuk seluruh personel Polri. Isinya adalah bagaimana personel Polri bertindak di lapangan. Berikut arahan Wakapolri kepada seluruh personel Polri. Konstitusi memberikan amanah kepada kita sekalian untuk memberikan hak untuk berkeyakinan, hak beragama, dan hak beribadah. Itu sejalan dengan falsafah kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu buku panduan ini adalah merupakan sumbangan besar buat kita bersama, agar kita bersama-sama bisa melakukan kegiatan tindakan preemptif yang maksimum, kegiatan preventif juga yang maksimum, dan kegiatan penegakan hukum. Sekali lagi kepada anggota kepolisian tidak perlu ragu, laksanakan tugas, kewajiban, tanggung jawab kita bersama. Saat ini pun kita berkewajiban untuk melakukan police good governance. Oleh karena itu saya berharap seluruh anggota Polri di lapisan manapun agar memberdayakan pengawas eksternal independen di dalam melakukan kegiatan penegakan konstitusi tentang hak berkeyakinan, hak beragama, dan hak untuk beribadah. Polri siap memberikan pelayanan prima serta anti KKN dan anti kekerasan. Selamat bertugas, sukses menyertai.